save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a soul, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings got their queens on the throne. Permisi Ibu, di sini kami pertama-tama memohon maaf karena menyita waktu Ibu. Karena kami memiliki tugas untuk mewawancarai jenengan, sebagaimana ini sebagai untuk memenuhi tugas ujian praktek ekonomi. Di sini kami akan mempertanyakan tentang harga bawang putih per kilonya beserta stok yang Ibu sediakan jika harga bawang putih tersebut naik ataupun turun. Iya, apa yang akan adik tanyakan sama Ibu, sebentar saya jawab semuanya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama yaitu, pastinya bawang putih ini pernah memiliki kenaikan harga. Nah, sebelum harga bawang putih ini naik, berapa harga yang dijual? Memang pernah naik perkiraan harga 20. Itu kita ambilnya harga 20, terus kita ambil 20.500, tapi untuk eceran kita jual 22. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu permintaan dari konsumen atau barang bawang putih ini yang dijual per kilogramnya sehari itu berapa ya kira-kira? Kalau untuk permintaan konsumen sesuai dengan kebutuhan, paling tidak kita satu hari itu bisa menjual kurang lebih 1 juta. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, biasanya Ibu menyediakan berapa stok sebelum harga bawang naik? Kalau untuk sebelum kenaikan harga, kita paling tidak punya stok 3 ton untuk penjualan selama 1 minggu. Baik Bu, setelah harga bawang naik, berapa harga bawang putih ini? Untuk penjualan kita lihat modal kita itu berapa. Kalau memang modalnya 20, ya itu sudah di kita paling tidak kita itu jual 22, 23. Jadi dari harga pokok kita itu ambil keuntungan antara 2.000 dan 3.000. Jadi Ibu, gimana penawaran pembeli setelah bawang naik? Untuk penawaran otomatis lemah lah. Otomatis pembeli juga nggak mau barang naik, jadi mereka rata-rata nggak nawar. Mereka tuh mintanya harga yang lama begitu. Jadi kalau ada kenaikan bawang putih itu otomatis transaksi lemah. Lalu untuk stok per hari setelah bawang naik itu berapa? Kita itu stok nggak bisa per hari, kita tuh paling tidak stok itu per minggu. Jadi kalau harga ada kenaikan barang begini, paling tidak kita menyiapkan stok itu 5 ton. Baik Ibu, kan jadi di sini disimpulkan kalau harga naik sama turun itu ya. Kalau seumpamanya harga bawang kan bisa naik sama turun, pengaruhnya itu penyebabnya apa ya Bu? Kalau untuk bawang turun naiknya itu dari faktor nomor 1, pengiriman kurang, nomor 2, kondisi pasar, terus nomor 3 karena menipisnya stok. Baiklah Ibu, jadi itu wawancara yang kami berikan. Terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan kepada kami, serta kami sekali lagi memohon maaf karena menyita waktu Ibu, dan terima kasih atas waktunya. Baiklah, kami akan undur diri. Terima kasih. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapatkan hasil seperti pada tabel di samping saya. Nah, untuk harga sebelum kenaikan bawang yaitu 17.000 dengan penawaran per kilogramnya 400 dan permintaan per kilogramnya 100. Nah, dari hasil wawancara tersebut untuk harga bawang sebelum naik ini tidak sesuai hukum ekonomi, tetapi saat harga bawang naik itu sesuai dengan hukum ekonomi. Selanjutnya yaitu hasil penawaran dari wawancara. Diketahui saat harga bawang naik menjadi 22.000, diketahui penawaran per kilogramnya itu sebesar 700 dan untuk permintaan per kilogramnya yaitu sebesar 400. Saya akan menjelaskan permintaan dari es krim. Diketahui yaitu P1 2000, P2 4000, Q1 1100, dan Q2 300.
Untuk mencari permintaan rumusnya yaitu P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1, Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Jadi yang pertama yaitu P dikurangi P1, P1 nya itu kan 2000, jadi P dikurangi 2000 per 4000 dikurangi 2000 sama dengan Q dikurangi 1100 per 300 dikurangi 1100. Selanjutnya yaitu P dikurangi 2000 per 2000 sama dengan Q dikurangi 1100 per negatif 800. Selanjutnya yaitu negatif 800P ditambah 1.600.000 sama dengan 2000 Q dikurangi 2.200.000. Negatif 800P sama dengan 2000 Q dikurangi 2.200.000 dikurangi 1.600.000. Negatif 800P sama dengan 2000 Q dikurangi 3.800.000. Setelah itu dibagi dengan negatif 800. Jadi hasilnya yaitu P sama dengan negatif 2,5 Q ditambah 4.750. Selanjutnya yaitu mencari Q. Untuk mencari Q yaitu 2000 Q dikurangi 2.200.000 sama dengan negatif 800P ditambah 1.600.000. Jadi 2000 Q sama dengan negatif 800P ditambah 1.600.000 ditambah 2.200.000. 200Q sama dengan negatif 800P ditambah 3.800. Setelah itu dibagi dengan 2000, jadi hasilnya yaitu Q sama dengan negatif 0,4P ditambah 1900. Setelah diketahui P dan Q, selanjutnya yaitu mencari misal. Untuk misal P sama dengan 0, P yaitu negatif 2,5Q ditambah 4.750. Dan 0 sama dengan negatif 2,5Q ditambah 4.750. Jadi 2,5Q sama dengan 4.750 dan Q sama dengan 4.750 dibagi dengan 2,5. Hasilnya yaitu 1.900. Lalu misal kedua yaitu Q sama dengan 0, P sama dengan negatif 2,5Q ditambah 4.750. Jadi P sama dengan negatif 2,5 dikali 0 ditambah 4.750. Hasilnya yaitu 4.750. Selanjutnya yaitu mencari PD dan PS. Untuk PD diketahui yaitu negatif 2,5Q ditambah 4.750 dan untuk PS yaitu 5Q dikurangi 500. Di sini memakai rumus PD sama dengan PS. Jadi karena tadi PD-nya negatif 2,5Q ditambah 4.750 sama dengan PS-nya yaitu 5Q dikurangi 500. Lalu dikumpulkan Q-nya, yaitu negatif 2,5Q dikurangi dengan 5Q sama dengan negatif 500 dikurangi 4.750. Negatif 2,5Q dikurangi 5Q itu hasilnya negatif 7,5Q sama dengan negatif 5.250. Tentunya yaitu Q sama dengan negatif 5.250 dibagi dengan negatif 7,5, hasilnya yaitu 700. Lalu untuk PD yaitu negatif 2,5Q ditambah dengan 4.750. Negatif 2,5 dikali dengan 700 lalu ditambah dengan 4.750. Negatif 2,5 dikali 700 itu hasilnya negatif 1.750 ditambah dengan 4.750, hasilnya yaitu 3.000. Hasil penawaran dari SGM tersebut sesuai dengan hukum ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menghitung penawarannya, yang dimana P1 atau harga awalnya yaitu 2.000 dan penjualnya akan menawarkan barang tersebut sebanyak 500 barang. Untuk P2-nya yaitu 4.000, yang dimana penjualnya akan menawarkan barangnya tersebut sebanyak 900 barang. Langsung saja kita akan masukkan rumusnya yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 2000 per P2 nya 4000 dikurangi 2000 sama dengan Q min Q1 nya 500 per Q2 nya 900.
dikurangi 500. P min 2000 per 4000 kurangi 2000, 2000 sama dengan Q min 500 per 900 kurangi 500 yaitu 400. Nah, setelah ketemu begini, kita akan mengalihkan silang. 400 dikali P yaitu 400 P. 400 dikali 2000 yaitu 800. Karena ini ketemu min, jadi hasilnya di sini akan min 800.000 sama dengan 2000 Q. 2000 dikali Q yaitu 2000 Q. 2000 dikali 500 yaitu 1 juta. Karena di sini ketemu min, maka kita hasilnya nanti akan min juga. Min 1 juta. Nah, lalu di sini kita akan mengelompokkannya. Min 800 ini nanti akan berpindah ruas ke kanan, yang dimana nanti dia akan menjadi positif bukan negatif lagi. 400 P sama dengan 2000 Q min 1 juta selanjutnya yaitu ini berpindah ruas jadi plus 800.000. 400 P sama dengan 2000 Q nya tetap. Nah, min 1 juta ditambah 800 hasilnya yaitu min 200.000. Oh maaf, min 1 juta ditambah 800.000 hasilnya yaitu min 200.000. Nah, setelah ini kita akan membaginya bilangan tersebut dengan 400 di sini agar hasil P ini tetap P, nggak ada bilangannya di depannya. Dibagi 400. Ini P sama dengan 2000 dibagi 400 yaitu 5 Q. Lalu 200.000 dibagi 400 yaitu min 500. Ini hasilnya untuk Q. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencari Q. Kan ini sudah ketemu P-nya, kita akan mencari Q-nya. Kita gunakan yang ini saja. 2000 Q dikurangi 1 juta sama dengan 400 P min 800.000. Nah, sama seperti tadi kita akan memindahkan 1 juta ini ke ruas kanan. 2000 Q sama dengan 400 P dikurangi 800. Ini jadi plus ya, plus 1 juta. Nah, lalu di sini kita akan menguranginya. 400 P-nya tetap min 800.000 ditambah 1 juta hasilnya yaitu plus 200.000. Nah, sama seperti tadi kita akan membaginya. Kalau di sini tadi dibagi dengan 400, di sini kita akan membaginya dengan 2000. 2000 dibagi 2000 jadinya tetap Q sama dengan 400 dibagi 2000 yaitu 0,2 P ditambah 200.000 dibagi 2000 hasilnya yaitu 100. Nah, ini sudah ketemu untuk P dan Q-nya. Untuk yang selanjutnya kita akan memisahkannya dengan P sama dengan 0 dan juga Q sama dengan 0. Nah, di sini
Misal P sama dengan 0. Lalu ini kita tuliskan ini. P sama dengan 5 Ki dikurangi 500. Ini 0. Ini sama dengan 500 Ki min 500. Nah, untuk mencari Ki-nya, kita akan memindahkan ruas 5 Ki ini ke kiri. Jadinya min 5 Ki. Sama dengan ini tetap min 500. Lalu kita cari Ki-nya, Ki sama dengan min 500 dibagi min 5. Ki sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita akan permisalan Ki sama dengan 0. Ki sama dengan 0. Lalu kita akan masukkan P-nya tadi. P sama dengan 5 Ki min 500. P sama dengan 5. Karena Ki-nya dipermisalkan 0, jadi kita kalikan dengan 0. Min 500. Nah, langsung ketemu hasilnya yaitu min 500. Nah, setelah titik P dan titik Q-nya tadi ketemu, di mana titik P-nya ketemu 100 dan titik Q-nya ketemu min 500, selanjutnya kita akan mencari QD sama QS-nya. QD-nya sama dengan QD-nya kan dari permintaan yang didapatkan dengan hasil min 0,4 P ditambah 1900. Untuk QS-nya dari penawaran tadi didapatkan 0,2 P plus 100. Nah, untuk rumusnya yaitu QD sama dengan QS. QD-nya min 0,4 P plus 1900. Untuk QS-nya 0,2 P plus 100. Nah, di sini kita akan langsung mengkelompokkannya, yang dimana 0,2 P ini akan berpindah ruas ke kiri. Min 0,4 P min 0,2 P sama dengan 100. Ini berpindah ke kanan jadi min 900. Min 0,4 min dikurangi 0,2, hasilnya yaitu min 0,6 P sama dengan ini dikurangi ini yaitu min 1 min 1800. Nah, untuk dari P-nya, P sama dengan min 1800 dibagi min 0,6. P-nya ketemu 3000. Nah, belum sampai di sini, kita akan lanjutkan untuk mencari QD-nya, yaitu QD sama dengan min 0,4 P plus 1900. Nah, QD sama dengan min 0,4. P-nya kan sudah bertemu 3000 plus 1900. QD sama dengan min 1200 plus 1900. QD sama dengan hasilnya yaitu min 1200 ditambah 1900 adalah 700. Selanjutnya yaitu kurva. Untuk kurva ini diketahui PT sama dengan negatif 2,5 Ki ditambah 4750. 0 sama dengan negatif 2,5 Ki ditambah 4750. Hasilnya yaitu 2,5 Ki sama dengan 4750. Ki sama dengan 4750
dibagi dengan 2,5, hasilnya yaitu 1.900. Lalu PD-nya yaitu 4.750. Lalu untuk PS yaitu 5Q dikurangi 500, 0 sama dengan 5Q dikurangi 500. Setelah itu negatif 5Q sama dengan negatif 500. Lalu untuk Q, negatif 500 dibagi dengan negatif 5, hasilnya yaitu 100. Dan untuk PS yaitu negatif 500. Nah, setelah menghitung semua permintaan dan penawarannya, kita akan menemukan titiknya, yang dimana titik penawarannya, permintaannya yaitu untuk harga 4.750, maka barang yang akan diminta sebanyak 1.900 barang. Untuk penawarannya di harga min 500, maka barang yang akan ditawarkan sebanyak 100 barang. Untuk idenya nanti kita ketemu 700. Nah, langsung saja untuk titik permintaannya di sini 4.750. Lalu Q-nya yaitu sini 1.900. Nah, langsung saja kita tarik garisnya. Nah, ini untuk permintaannya. Untuk penawarannya yaitu di min 500 dengan banyaknya barang yang ditawarkan yaitu 100. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan titik keseimbangannya di sini. Di sini yaitu 700 dengan banyaknya barang 700, dan untuk harganya yaitu 125. Jadi setelah kita melakukan uji coba titiknya yang sudah tadi kita temukan, kita mendapatkan titik keseimbangannya yaitu 700 dan 125, yang dimana 700 sebagai banyaknya harga yang diminta atau ditawarkan, dan 125 sebagai harga yang ditawarkan atau yang diminta. Baiklah, sekian video wawancara dari kami dan juga penjelasan tentang hukum permintaan dan penawaran untuk menghasilkan titik keseimbangan dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.